Dunia politik bukan dunia untuk semua orang. Ini adalah dunia yang keras. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin terjun ke dalam dunia politik, Anda perlu meluruskan niat Anda masuk ke dalam dunia politik. Nah, mengapa itu harus dilakukan? Kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai meluruskan niat politikmu sebelum masuk ke dunia politik. Nah, ini menjadi sebuah topik yang menarik karena mungkin Anda pernah berpikir bahwa yang masuk ke dalam dunia politik itu juga banyak orang-orang baik, orang-orang dengan background akademisi mungkin gitu ya, aktivis, orang-orang yang berjuang di jalur baik sebelumnya, tetapi begitu mereka terjun ke dalam dunia politik, sikap dan perilaku mereka berubah. Atau kemudian mereka akhirnya berujung dengan jaket orange dari KPK, masuk ke dalam tahanan prodeo. Apakah itu dari KPK ataupun dari kejaksaan karena masalah-masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertanyaannya mungkin, mengapa hal ini bisa terjadi? Saya coba membahas ini dari perspektif Politician Academy. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa politik itu adalah ajang kontribusi dan pengabdian. Artinya, sekali lagi, ini selalu saya tekankan bahwa Anda kalau masuk ke dalam politik, pikiran Anda, energi Anda, hati Anda harus ada di masyarakat. Politik adalah instrumen, dan instrumen ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Jadi, kekuasaan atau politik ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk manfaat dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, bagi Anda yang terjun ke dalam politik, niatnya harus lurus untuk membantu masyarakat, untuk memajukan daerah, untuk membuat terobosan-terobosan yang signifikan baik untuk masyarakat Anda maupun daerah Anda. Yang kedua, mengapa Anda perlu meluruskan niat politik Anda? Karena dunia politik bukan dunia yang nyaman, bukan dunia yang enak. Mungkin Anda kalau berada di luar dunia politik, kemudian membayangkan mereka yang ada di dunia politik, terutama mereka yang menjabat jabatan-jabatan seperti eksekutif, seperti kepala daerah, menteri, presiden, atau mereka yang menjadi wakil rakyat, anggota parlemen, mungkin Anda melihat hal-hal yang enak-enak saja. Misalnya, mereka mendapatkan tunjangan jauh lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan orang-orang lain di sekitarnya. Kemudian mereka mendapatkan fasilitas dari negara, mereka mendapatkan banyak keistimewaan, mereka kemudian dikawal kemana-mana, mereka kemudian tampil di TV-TV, menjadi populer, menjadi hebat. Itu mungkin yang Anda lihat manis-manisnya, tapi Anda perlu ketahui bahwa masuk ke dalam dunia politik menjadi pejabat publik, apakah itu di eksekutif maupun legislatif, itu bukan sesuatu yang menyenangkan juga. Kenapa? Karena Anda harus siap. Latar belakang Anda ditelanjangi, latar belakang Anda dibongkar. Anda harus siap keluarga Anda kemudian katakanlah menjadi korban dari posisi yang Anda terima. Anda harus siap. Anda tidak mempunyai kebebasan, Anda tidak mempunyai privacy, karena di mana-mana orang melihat Anda sebagai seorang tokoh yang harus ditiru atau role model yang bagi daerahnya mungkin itu merupakan posisi yang hebat. Anda harus bisa dianggap sebagai ATM berjalan yang orang lain berpikiran bahwa Anda selalu akan berkelimpahan dalam segi finansial. Anda harus siap dimintai sumbangan ke kiri ke kanan, diberikan proposal ini dan itu, banyak sekali. Meskipun Anda kemudian melakukan hal-hal yang baik, Anda harus siap dimaki, dicerca, bukan hanya dikritik, ya, bahkan dibully. Bukan hanya di media massa, tapi di media online, di media sosial, ya, di mana orang banyak bisa menjelek-jelekan Anda. Apapun prestasi terbaik yang Anda sudah buat. Nah, kira-kira Anda udah siap nggak untuk itu? Kalau Anda belum siap,
jangan jadi politisi. Tapi kalau Anda sudah siap, niat Anda lurus berbuat baik untuk masyarakat, Anda maju terus. Alasan ketiga, kenapa Anda perlu meluruskan niat politik Anda, karena kompetisi di dalam dunia politik itu sangat tinggi. Ya, artinya karena ini berkaitan dengan kekuasaan, maka semua orang ingin masuk ke dalam posisi itu. Bukan sebuah berita yang aneh bahwa dalam satu status tertentu atau posisi tertentu, misalnya sebuah kementerian, bahkan menjadi anggota legislatif sekalipun, itu ribuan orang, ratusan orang, banyak sekali yang mau atau berminat untuk berada di dalam posisi tersebut. Untuk anggota legislatif saja dari 20.000 kursi yang ada di seluruh Indonesia, ada sekitar 245.000 orang yang bertarung untuk memperebutkan posisi tersebut. Ya, jadi tingkat kompetisinya sangat tinggi. Itu baru masuk ke dalam parlemennya. Tetapi di dalam parlemen tersebut kompetisi juga terus berlangsung. Dinamika di dalam partai politik juga sangat tinggi. Apalagi nanti menjelang 2023-2024. Mungkin sekarang saja teman-teman sudah merasakan hal-hal seperti itu. Ya, kompetisi yang sangat tinggi. Sehingga kalau kita tidak tahan untuk berkompetisi dan tidak tahan untuk berada di dalam dunia seperti itu, lebih baik mundur dari dunia politik. Jangan masuk ke dalam dunia politik. Alasan keempat, kenapa Anda perlu meluruskan niat politik Anda? Karena godaan di dalam dunia politik juga sangat tinggi. Sekali lagi, dunia politik instrumen utamanya adalah kekuasaan, dan dalam kekuasaan kita bisa melakukan banyak hal. Nah, banyak hal inilah yang kemudian memberikan banyak godaan kepada mereka-mereka yang diberikan amanah. Apakah itu sebagai wakil rakyat, sebagai kepala daerah, sebagai menteri, sebagai presiden, godaannya banyak sekali. Tentu saja godaan yang paling besar adalah berkaitan dengan materi. Godaan untuk mementingkan diri sendiri dan keluarga ataupun kelompok. Godaan untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum karena insentifnya besar sekali dalam konteks kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, 4 hal inilah yang harus Anda pikir ulang, dan bila Anda betul-betul ingin masuk ke dalam dunia politik, Anda perlu luruskan kembali niat politik Anda. Karena bila tidak, maka Anda akan stres berada di ruangan politik tersebut. Anda tidak akan bisa menikmati pekerjaan Anda tidak akan bisa menikmati aktivitas politik Anda. Dan kemudian ujungnya mungkin Anda stres, sakit, dan tidak berujung baik untuk Anda, keluarga Anda, maupun lingkungan Anda. Oleh karena itu, pikirkanlah masak-masak sebelum Anda mau masuk ke dalam dunia politik. Jangan hanya melihat luar kulit luarnya aja, jangan hanya melihat seperti kemewahannya saja, jangan hanya melihat fasilitasnya saja, tetapi Anda harus melihat dunia politik secara lebih komprehensif, sehingga kemudian Anda bisa berkontribusi dan mengabdikan diri Anda bagi kepentingan masyarakat dan daerah Anda. Demikian dari saya, salam perubahan.